Ibu Bapak Damang. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nampak kurang semangat. Saya mau ulangi lagi kalau begitu. Ibu Bapak Damang, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Tepuk tangan dulu kalau begitu. Gitu dong semangat ya. Bapak, Ibu, selamat datang di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sudah kenal dengan AA ganteng ini? Ke Acan cenah, coba perkenalkan sekarang. Ini siapa? Itu Kami siapa? dari Jazaka Nasyid. Nah, Jazaka Nasyid namanya Bun ya. Baik aja kan? Alhamdulillah luar biasa. Tuh kan ya, baik pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga Anda juga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Cahaya Kolbu. Tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertatap muka lagi. Hari ini kita ditakdirkan untuk ketemu lagi dan kita belajar lagi bersama-sama ya. Baik, pemirsa ini dengan saya di studio, kok kita sama sih Bun, ungu-ungu gitu ya. Hari ini kenapa ungu-ungu? Enggak ungu-ungu. Enggak jomblo kita. Enggak unyu-unyu. Oh, enggak jomblo. Baik. Ini Ibu dari mana, Bapak dari mana? Ada yang mau memperkenalkan? Oh, boleh silakan Teteh. Berdiri aja Teh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Majelis Ta'lim Farhat. Alhamdulillah kami terdapat beberapa jumlah jamaah, bukan hanya di kota Bandung tapi juga luar kota Bandung, bahkan di luar Pulau Jawa. Oh gitu lah, ini juga sama dari berbagai kota atau gimana? Iya, berbagai kota. Iya. Iya. Oh, atau ngumpulnya di mana kalau gitu? Ngumpulnya di masjid. Di Bandung. Iya, di Bandung. Oh iya. Apa namanya? Ummu Farhat. Iya, Teh ada kegiatan rutin atau gimana? Ya. Kalau kegiatan mingguan, alhamdulillah kita mengadakan agenda Jumat Berkah Berbagi. Iya. Nah, kalau agenda bulanan, kami melayani para tamu Allah untuk berangkat ke Tanah Suci. Termasuk ini jamaah semuanya, ini keberangkatan kemarin. Baru pulang berarti baru ya pulang, Bun. alhamdulillah. Hanut kene. Malaikatnya masih luar biasa, masih banyak Bun diikutin malaikatnya. Aduh, luar biasa. Terus apa lagi kegiatannya Teh selain yang Jumat Berkah? Ada lagi nggak? Jumat Berkah seperti pengajian rutin pengajian setiap Rabu rutin. atau Sabtu. Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau ibu-ibu begini ada yel-yel nggak sih? Ada. Seriusan ada? Ada. Iraha latihanana. Mangga silakan. Ya, ayo Ibu, Bapak berdiri. Ummu Farhat berkhidmat melayani tamu Allah. Masya Allah, tepuk tangan lagi kalau begitu. Ini seperti biasa Cahaya Kolbu ya, kita akan membahas satu tema yang mudah-mudahan ini akan mendalam, kemudian juga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hari ini kita akan bahas tentang antara zikir, fikir, dan usaha. Narasumber kami ada Dr. Kiai Haji A. Jafar Sodik MSI. Mangga silakan Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Teh. Alhamdulillah. Nah kalau ini pasti kan ibu dan bapak pasti mengikut beliau ini ya. Mandahna. Iya, leres pisan. Mangga tuh Pak Kiai kita akan ngobrol. Ibu, bapak nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tema yang kita bahas boleh ya nanti ya. Baik, ini apa namanya? Antara zikir, fikir, dan usaha. Yang penting nggak kikir. Gitu ya, ditambahin sama saya sedikit. Pak Kiai, ada zikir, ada fikir, ada usaha atau ikhtiar. Gitu kan. Memang sih maksudnya itu adalah idealnya begitu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menggabungkan itu? Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah. Kita doakan semoga Cahaya Kolbu dan TVRI Jawa Barat semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau adalah manusia terbaik, manusia teragung, manusia termulia. Keagungan beliau bukan hanya diakui oleh kawan, tapi diakui pula oleh lawan. Bukan hanya diakui oleh muslim, diakui pula oleh non-muslim. Bukan hanya diakui oleh makhluk, diakui pula oleh sang pencipta makhluk. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Di dalam dirimu Muhammad terdapat akhlak yang sangat agung. Beliau sukses bukan hanya dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita mengenal bahwa beliau adalah sosok yang luar biasa. Beliau sukses bukan hanya dalam ekonomi. Dalam ekonomi, Masya Allah, menikah dengan Khadijah, maharnya saja tidak kurang dari 1,5 kilogram emas, 25 ekor unta. Kalau satu unta 30 juta itu sudah berapa miliar. Iya. Berdagang luar biasa berhasil. Beliau bukan hanya sukses dalam berdagang, tapi dalam memimpin negara. Beliau sebagai seorang khalifah. Beliau pun seorang mufti penentu dalam setiap masalah. Rasulullah dari berbagai sisi, dari berbagai sudut pandang adalah manusia paling agung, manusia paling hebat, manusia paling luar biasa di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik keberhasilan Rasulullah, beliau berhasil mempadukan antara ikhtiar pikir, ikhtiar zikir, dan ikhtiar fisik dengan usaha. Rasulullah sangat luar biasa dalam berikhtiar. Mari kita lihat, salah satu titik balik kesuksesan Rasulullah adalah diawali dengan hijrah beliau. Beliau berhijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Yathrib itu adalah sebuah kota yang disebut Yathrib itu adalah menjijikkan, penuh dengan kuman, kota yang busuk, kota yang mati. Tapi setelah didatangi Rasulullah, Yathrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang sangat menenangkan, yang penuh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengawali kesuksesan dari situ. Dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ terdapat bagaimana ikhtiar Rasulullah melalui pikir, ikhtiar Rasulullah melalui zikir, ikhtiar Rasulullah melalui usaha beliau. Saat itu para gegeden kafir Quraisy merasa resah dengan dakwahnya Rasulullah. Maka berkumpullah mereka di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa. Ya. Darun itu rumah, Nadwa itu tempat berkumpul. Darun Nadwa ini dibangun atau didirikan dulu oleh Qusay. Qusay ini adalah sesepuh dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, bin Hasim, bin Manaf, bin Qusay. Dalam pertemuan itu dipimpin oleh seorang gegeden yang sangat luar biasa bernama Umar bin Hisam. Sepertinya ibu-ibu belum kenal dengan ini ya, karena itu nama asli. Kalau nama panggilannya insya Allah semua kenal, yaitu Abu Jahal. Ya, jadi kalau nama asli dengan panggilan biasanya beda. Ya. Nama saya Ja'far Shadiq, kalau di FB itu bukan Ja'far Shadiq lagi. Ada nama khusus gitu ya. Nah, rapat itu dipimpin oleh Abu Jahal. Di mana dalam rapat itu merumuskan bagaimana agar Rasulullah ini kita hilangkan. Ada yang berpendapat Rasulullah buang saja ke tempat yang jauh. Para musawirin yang hadir saat itu tidak setuju. Ada yang berpendapat bikin saja sebuah kotak, simpan di sebelah Ka'bah, biarkan Rasulullah mengering, kepanasan, jangan diberi makan, jangan diberi minum, itu pun tidak disetujui. Karena Rasulullah bagaimanapun punya keluarga, nanti akan terjadi perlawanan dari keluarganya. Maka Abu Jahal punya ide, dikumpulkanlah jawara-jawara, pemuda-pemuda hebat dari berbagai suku saat itu dengan tujuan untuk membunuh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah punya yang namanya penjaga setia, punya yang namanya pengawal utama yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya Jibril datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau malam ini akan dibunuh, maka hijrahlah engkau ke Madinah." Rasulullah kemudian menjemput Abu Bakar Siddiq. Kenapa menyebut Abu Bakar Siddiq? Hikmahnya bagaimanapun kita perlu yang namanya sahabat. Bagaimanapun kita perlu yang namanya partner.
Makanya alhamdulillah ini ibu-ibu kelihatannya masih bau Ka'bah, kelihatannya masih wangi Raudhah, termasuk Kang Sohi juga kayaknya ini baru pulang sepertinya. Nah ini persaudaraan, persahabatan ini perlu. Kenapa? Karena sahabat sejati mereka berteman, bersahabat bukan karena harta. Berteman, bersahabat bukan karena dunia, tapi karena Allah. Saling mengingatkan karena Allah. Para tamu Allah disatukan bersama berangkat ke tanah suci itu disatukan oleh Allah. Karena kita bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bukan karena harta kita. Banyak orang yang lebih kaya dari kita belum bisa berangkat. Bukan karena solehnya kita, banyak orang yang lebih soleh dari kita belum bisa berangkat. Bukan karena sedikitnya dosa kita, banyak orang yang dosanya lebih sedikit belum bisa berangkat. Kenapa kemarin kita bisa berangkat? Karena kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini kembali diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun berada, mudah-mudahan segera diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi luar biasa ini makna persahabatan. Rasulullah mengajak Abu Bakar Siddiq dan pada malam itu subhanallah Rasulullah meminta kepada Ali untuk menggantikan tempat tidurnya. Masya Allah, kalau kita dimintakan mengganti tempat tidur di sebuah villa enak. Ini rumah yang akan dibunuh Rasulullah di rumah itu, Ali menggantikan tempat tidurnya. Rasulullah jam 2 bangun, keluar dari rumah, Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian disitulah mukjizat Nabi terjadi. Di mana dalam surah Yasin ayat 9 Allah berfirman, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ sadda fa'agshaynahum fahum la yubsirun. Para penggawa, para jawara mengelilingi rumah Rasul, tapi Rasul keluar tidak ketahuan. Nah inilah hebatnya zikir, inilah hebatnya doa. Maka dalam hidup ada yang bisa kita pikirkan, ada yang harus kita imankan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan otak, maaf, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan relasi, banyak orang yang relasinya lebih dari kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan harta, banyak orang yang hartanya lebih dari kita. Tapi dengan doa kita mengandalkan yang punya semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menurut logika tidak mungkin Rasulullah bisa keluar. Tapi disinilah kekuatan Allah. Rasulullah keluar dari rumahnya. Setelah keluar dari rumahnya, Rasulullah menuju ke sebuah tempat yang namanya Jabal Sur. Dan di sini terjadi bagaimana ikhtiar Rasulullah melalui doa, melalui pikir, dan melalui usaha. Doa telah dipanjatkan, strategi pun dilakukan. Rasulullah dari Mekah tidak langsung ke Yasrib, tapi beliau pindah dulu, singgah dulu di sebuah tempat yang namanya Jabal Sur. Jabal artinya gunung, Sur artinya sapi. Rasulullah berada di gua tersebut 3 hari 3 malam untuk meredakan dulu, untuk membuat strategi yang terbaik. Rasulullah berada di gua tidak tinggal diam. Beliau bersama Abu Bakar menempatkan beberapa orang untuk berikhtiar. Ini strategi Rasulullah. Rasulullah menempatkan yang namanya Asma putri Abu Bakar untuk kebutuhan Rasulullah selama di gua. Selama di Jabal Sur, makan dan minum dijamin oleh Asma. Asma itu seorang perempuan. Kemarin waktu kita lewat di Jabal Sur, Bapak Ibu kita lihat bagaimana terjalnya gunung itu. Seorang perempuan bisa naik ke gunung itu, putri Abu Bakar Siddiq, untuk memberi makan kepada Rasulullah. Artinya apa? Jangan pernah meremehkan seorang perempuan. Seorang hebat di belakangnya ada seorang perempuan. Seorang luar biasa di belakangnya ada seorang perempuan. Rasulullah hebat di belakangnya ada Khadijah. Hadis sampai kepada kita karena di belakangnya ada Aisyah. Maka sang suami harus bekerja sama dengan seorang istri. Asma seorang perempuan mampu mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Ini ikhtiar strategi luar biasa Rasulullah. Karena kalau tidak ada Asma, kelaparan Rasulullah di dalam gua. Walaupun Rasul tidak bisa berdoa, ya Allah kenyangkan perut saya. Rasul itu memiliki sifat aradul basariyah. Beliau pun perlu makan. Makanya dengan pikir usaha beliau lakukan, dijadikanlah Asma untuk memberi makanan. Kemudian ada Abdullah. Abdullah itu kerjaannya bolak-balik dari kota Mekah ke Jabal Sur. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana kondisi Mekah saat itu. Kemudian ada yang pura-pura menjadi penggembala untuk mengetahui bagaimana bahaya atau tidak Jabal Sur saat itu. Ini strategi yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Bakar pun demikian berstrategi. Tatkala mau masuk ke dalam Jabal Sur, ke dalam gua, beliau pun berikhtiar terlebih dahulu. Jadi Rasulullah hebat karena beliau berusaha dengan pikir, berusaha dengan zikir, dan berusaha dengan
fisik sendiri, yaitu usaha lahiriah. Begitu Teh. Baik. Pak Kiai, kita harus rehat dulu ya. Pemirsa, kita rehat dulu, nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Untuk ibu dan bapak yang mau tanya juga boleh. Mangga silahkan. Ada yang mau tanya? Yuk. Ya, Teteh ya, mangga. Ya, Teh punten mikrofonnya. Iya, silahkan. Langsung aja Teh, berdiri aja. Langsung aja Teh. Iya. Iya, boleh mangga. Teteh namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul. Untuk pertanyaannya Pak Kiai, sebagai generasi muda yang dimana kita menghadapi berbagai macam tantangan, bagaimana caranya agar ikhtiar antara doa, zikir, dan usaha itu bisa selaras? Karena usaha tanpa doa tidak akan berkah, dan doa tanpa usaha itu akan sia-sia. Terima kasih. Baik. Mangga anu Teteh. Ya, mangga silakan Pak Kiai. Ya. Baik, luar biasa pertanyaannya. Sebagai generasi muda, Banul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah harapan masa depan kita. Jadi masa depan itu ditentukan bagaimana pemuda dan pemudi hari ini. Maka dalam mengkombinasikan antara ikhtiar, pikir, zikir, dan usaha, ini sangat penting. Untuk bekal terbaik adalah ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu, kita berdoa sebelum belajar. Kemudian baik dengan belajar. Dan tatkala mengamalkan ilmu pun diakhiri dengan berdoa. Ya, kita sering mendengar tawassal nabi ta'alumin, tawassal nabi ta'limin, ang tarzuqonal wasi'ah, wa ang tarzuqon amanah. Karena ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak dengan kemanfaatannya. Ilmunya tinggi, pengetahuannya banyak, tapi tidak bermanfaat, naudzubillah. Maka selalu hiasi belajar itu dengan berdoa. Ikhtiar dengan pikir, ikhtiar dengan zikir, ikhtiar dengan fisik, yaitu belajar dengan baik. Perpadukan semua itu, insya Allah hidup akan berkah, ilmu akan berkah, dan usia kita pun akan berkah. Begitu. Baik, gitu ya Teh ya. Ya, baik pemirsa yang mau bertanya langsung silahkan ya, teleponnya kita buka 022-540-6677. Sekali lagi 022-540-6677. Ini untuk pertanyaan pemirsa dari rumah ya, boleh silahkan hubungi langsung. Ayo Ibu, Bapak yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Ada? Tentang antara zikir, fikir, dan usaha. Ada telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Haji Herlan, biasa orang Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pilkada, bencana, ini gimana untuk usahanya, fikir zikirnya gimana katanya? Iya. Baik, terima kasih Pak Herlan. Yang pertama untuk pilkada itu adalah sebuah pilihan. Islam mengajarkan tentang sebuah pilihan itu dengan 3 cara. Yang pertama, syura bainahum, bermusyawarah. Artinya kita harus tahu yang akan dipilih oleh kita bicarakan. Jangan sampai memilih seseorang yang tidak kita ketahui, seseorang yang tidak jelas visi, misi, dan tujuannya dalam memimpin. Yang kedua, fas'alu ahla dzikri. Tanya kepada orang yang tahu tentang siapa yang akan kita pilih. Bisa nanya ke media, bisa nanya ke Google, bisa nanya ke ahli, bisa nanya ke orang-orang yang paham tentang orang yang akan kita pilih. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan idaha ma'ahadukum fal yastahir. Kalau 2 hal itu sudah dilakukan masih juga bingung siapa yang akan kita pilih antara A atau B, maka beristikharahlah. Ini 3 ikhtiar ada. Istikharah adalah melalui doa, melalui zikir kepada Allah. Melalui pikir kita bermusyawarah, bertanya kepada ahli. Itu masalah pilkada. Yang kedua, masalah bencana ya. Bencana ya. Ya, masalah bencana apakah perlu dengan zikir? Tentu. Ya, karena bencana itu yang pertama bisa jadi adalah teguran. Yang kedua bisa jadi adalah azab. Yang ketiga boleh jadi bencana itu adalah ujian dari Allah. Kalau penduduk suatu negara beriman kepada Allah, taat dalam beribadah, menjauhkan diri dari maksiat, kemudian musibah datang, maka itu adalah ujian. Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin mengkuatkan keimanan kita, itu adalah ujian. Tapi kalau suatu bangsa
Tadinya rajin ibadah menjadi tidak ibadah. Rajin ke masjid menjadi kurang ke masjidnya. Rajin sholat menjadi tidak sholatnya. Itu adalah teguran. Agar penduduk bangsa itu kembali ke jalan Allah. Namun seandainya penduduk itu benar-benar jauh dari Allah, maka itu adalah persekot siksa dari Allah. Maka untuk menghindari musibah adalah dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari bencana dan musibah. Di Madinah ada masjid namanya Masjid Ijabah. Salah satu doa Rasulullah, jangan sampai umat beliau dibinasakan dengan bencana banjir dan musibah alam. Allah kabul doa Rasulullah. Maka yang ditenggelamkan bukan umat Rasulullah, tapi umat sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Begitu teh. Baik ya. Ibu, Bapak kalau mau tanya lagi boleh silahkan. Juga pemirsa di rumah silahkan ya, 022-540-6677 teleponnya. Tema kita hari ini antara zikir, fikir, dan juga usaha. Ibu ada yang mau tanyakan? Ada Bapak? Baik. Pakai gini ya, kalau zikir, fikir, dan usaha ini sebetulnya itu kan harusnya dilaksanakan dengan bersama-sama. Iya. Tetapi kita seringkali memisahkan, punten ya, ini untuk yang apa namanya ya, manusia-manusia zaman sekarang ini seringkali memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Bahkan sering juga kita ketika membahas sesuatu misalnya jangan mencampur adukan urusan dunia dengan akhirat, padahal kan tidak seperti itu. Ya. Nah ini ketika kita ingin mengejar akhirat, katanya dunia itu akan kita dapatkan. Nah ini konsepnya bagaimana Pak Kiai? Ya, karena ini pasti kaitannya erat dengan ada zikirnya, ada fikirnya, ada usahanya. Iya. Kalau kita menanam padi, rumput bisa jadi tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak mungkin padi tumbuh. Kalau tujuan hidup kita akhirat, dunia akan kita raih. Tapi kalau tujuan kita dunia, akhirat nol. Maka untuk meraih dunia, niatkan dunia kita kejar adalah untuk mengejar yang punya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bekerja bukan hanya untuk hasil, tapi untuk yang punya hasil. Yang punya hasil itu Allah. Bekerja bukan hanya untuk rizki, tapi untuk yang punya rizki. Maka orang yang seperti itu, dia bekerja akan melibatkan Allah. Dia awali bekerja dengan berdoa kepada Allah. Bahkan ada satu doa yang luar biasa, doanya sepele setiap keluar dari rumah, tapi jaminannya luar biasa. Siapa orang keluar rumah membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apakah dia mau bekerja, mau usaha, mau bisnis, mau belajar, mau apapun itu, Allah menjamin kepada kita dengan 3 hal. Yang pertama, hudita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, Allah akan membimbing kita. Artinya di hari itu, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, kita akan dalam lindungan, hidayah, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wawukita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, Allah akan menjaga kita. Tidak akan tertipu, tidak akan celaka, tidak akan musibah. Yang ketiga, wakufita, dari mulai keluar rumah sampai kembali ke rumah, Allah akan memenuhi setiap hajat-hajat kita. Kalau baca doa itu mau nagih, hasil nagihnya insya Allah. Begitu. Iya baik. Nah kemudian begini, kalau zikir itu kan sekarang suka rame ya Bun ya. Kalau di medsos itu ya, kalau kita ingin sesuatu baca zikir ini atau apalah gitu, penggalan-penggalan dari ayat-ayat Al-Quran atau apapun itu. Iya. Nah banyak juga yang mengatakan bahwa ini tidak ada rujukannya, nggak jelas gitu ya. Bahkan suka juga ada yang bertanya ini hadisnya apa? Memang kalau kita sembarangan membaca seperti itu atau mengaitkan dengan sesuatu, itu kan suka ada yang bertanya. Nah, apakah untuk mengamalkan zikir-zikir ini sebaiknya memang ada rujukan yang jelas, atau kita boleh nggak mengikuti orang lain yang misalnya memberikan apa namanya ya, nasihat lah untuk kita ya. Udah teh kalau teh lagi ini baca aja ini 3 kali, baca ini, memang rujukannya nggak ada. Nah ini mana yang harus kita lakukan? Zikir itu adalah mengingat Allah. Ada 3 jenis zikir. Yang pertama zikrul qalbi, zikir hati kita. Lisan tidak mengucap apa-apa, tapi hati selalu mengingat Allah. Man tawala ta'atuhu dalam Jam'ul Jawami, orang yang tak pernah melupakan Allah, itu orang yang sedang berzikir kepada Allah. Yang kedua zikrul lisan. Zikrul lisan itu bisa subhanallah, alhamdulillah, bisa Allahu Akbar, bisa bersolawat, bisa baca Quran. Tapi yang paling utama, afdhaluz zikri fa'lam annahu
La ilaha itu zikrul lisan. Yang ketiga zikrul arkan. Ibu-ibu datang ke TPRI tujuannya menuntut ilmu, tiap langkahnya bernilai zikir. Nah ini Jajaka Band bernyanyi tapi tujuannya untuk mengajak kebaikan dari nada-nadanya itu. Dari syair-syairnya itu ada ajakan kebaikan. Setiap nada itu adalah zikir. Jadi zikir ada 3. Yang kedua doa. Doa itu ada doa dari Allah dan Rasul. Ada doa bahasa kita. Nanti kita bahas. Baik ya. Iya pemirsa kami harus rehat lagi. Nanti selepas selingan yang satu ini kita lanjutkan lagi ya. Jadi tetap bersama kami tentunya di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya baik, masih membahas tentang antara zikir, fikir, dan usaha ya. Masih ada Dr. Kiai Haji A. Jafar Shodiq MSI bersama saya di studio. Yang mau tanya lagi boleh silakan. Masih dibuka line teleponnya untuk Anda ya. 022-540-6677. Sekali lagi 022-540-6677 ya. Ibu Bapak kita masih lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Boleh, mangga silakan. Berdiri Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Ummu Farhat. Mau nanyakan pada Pak Kiai. Nggak tahu ini keluar tema atau enggak ya Pak Kiai, mohon maaf. Saya pernah membaca dalam ayat Al-Quran yang artinya didiklah anakmu sesuai dengan perkembangan zamannya. Lalu bagaimana Pak Ustadz untuk sekarang cara mendidik anak, karena banyak medsos yang kadang-kadang anak-anak teh susah sama kita diatur gitu. Udah gitu aja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Problematika orang tua zaman sekarang memang begitu Bun ya. Baik, mangga Pak Kiai. Iya. Dalam mendidik anak itu perlu metode. Dalam Islam, dalam kaidah usul fikih ada sebuah kaidah al-muhafadatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Kita harus bisa menjaga tradisi lama yang baik dan cerdas mensikapi tradisi baru yang bermanfaat. Jadi dalam mendidik anak pun kita harus bisa terbuka, kita harus bisa membaca situasi saat ini. Ingat bagaimana sebuah pabrikan ponsel, maaf saya sebut merek Nokia, itu bisa tidak sukses waktu itu karena menolak Android. Yahoo menolak Facebook. Jadi perkembangan itu perlu kita sikapi dengan baik. Maka metode pendidikan anak, sumbernya, dasarnya ada dari Rasulullah. Dimulai dari tarbiyah qoblal wiladah, pendidikan sebelum lahir, tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan setelah lahir. Namun dalam mendidik anak tentu ada metode yang hari ini bisa kita terapkan dengan bagaimana kita mensikapi perkembangan saat ini. Belajar Al-Quran dulu cukup hanya dengan langsung berhadapan antara guru dengan murid. Itu metode terbaik. Sampai hari ini di Al-Azhar University itu metode Bandungan dipertahankan. Tapi hari ini bisa kita mengikuti pelajaran belajar Al-Quran melalui Zoom meeting, melalui online. Intinya berbagai macam metode hari ini kita sikapi selama metode itu tidak keluar dari koridor ajaran agama Allah dan suri tauladan terbaik dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya Bun ya? Iya. Ada yang mau tanyakan lagi Bu? Mangga silahkan. Atau pemirsa di rumah juga boleh ya. Silahkan 022-540-6677. Sekali lagi 022-540-6677. Masih membahas tentang antara zikir, fikir, dan usaha. Pak Kiai gini ya, kalau bicara tentang usaha ya. Kan suka ada kata-kata yang seperti ini. Usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil.
Jadi kalau kita usahanya habis-habisan, Iya. maka hasilnya juga akan besar. Iya. Ya, kita menganalogikannya jadinya seperti itu. Betul. Kalau kita usahanya itu setengah-setengah aja, hasilnya juga setengah-setengah. Iya. Nah, apakah seperti itu? Lalu bagaimana dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Iya. dari hasil usaha kita itu? Baik. Dalam agama kita mengenalnya al-ujroh biqadril masyaqqah. Jadi balasan itu sebanding lurus dengan usaha kita. Namun di balik itu yang namanya rizki terbagi 3. Ada rizki yang pasti setiap yang namanya makhluk hidup diberi rizki oleh Allah. Wa ma min dabatin fil ardi ila alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk yang hidup di muka bumi ini kecuali Allah jamin rizkinya. Itu rizki yang pasti. Yang kedua, ada rizki yang digantung. Rizki yang digantung ini Rasul menganalogikan, lihatlah seekor burung keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut penuh. Itu burung yang tidak punya akal seperti kita, apalagi kita. Ini rizki yang digantung, tergantung usaha kita. Yang ketiga, rizki yang dijamin. Ini yang sering kita lupakan. Rizki yang dijamin itu adalah rizki yang kita keluarkan di jalan Allah. Dijamin oleh Allah 1 dibalas 10 minimal. Man ja'a bil hasanatin falahu asru amsaliha. Kita punya rizki 100.000, kita keluarkan 10.000 untuk sodakoh. Dijamin oleh Allah. Yang 10.000 itu minimal dibalas 10 kali lipat. Nah, kebanyakan kita hanya menggunakan rizki yang pasti dan yang digantung saja. Kalau yang dijaminnya jarang kita lakukan. Iya. Maka lahirlah kelompok orang koret, medit, meregehese, cap jahe, keket mengkene, buntut kasiran. Ya, berarti apa namanya usaha tetap harus kita lakukan. Nanti hasilnya itu sebetulnya Allah yang maha mengatur ya. Betul. Tapi kita tuh suka mungkin ya Bun ya, saya nggak tahu ya mungkin untuk seseorang yang sudah berusaha menurut dia maksimal. Hasilnya itu ternyata tidak sesuai dengan harapan. Iya. Tapi memang Allah berkehendak begitu. Suka ada rasa kecewa, rasa kecewa yang pada akhirnya kemudian balik bertanya, kenapa ya kok Allah itu memperlakukan saya begini? Iya. Boleh nggak sih gitu? Dalam Quran Allah berfirman, wallahu faddala ba'dukum ala ba'din birizki. Allah membeda-bedakan di antara kita dalam masalah rizki. Kalau rizki hubungannya dengan kerja keras, orang yang paling kaya itu adalah orang yang suka mukul batu. Orang tukang bangunan itu harus paling kaya karena kerjanya itu paling keras. Tapi kerja keras tidak jaminan untuk kaya raya. Jadi rizki itu bukan ukurannya dengan kerja keras atau bekerja berat. Rizki itu sudah ditetapkan Allah. Maka bukan mencari tapi menjemput. Tidak menjemput rizki. Menjemput rizki. Kalau menjemput itu sudah ditentukan. Berapa drum kita minum, berapa kuintal kita makan. Semua sudah ada ketentuannya di hadapan Allah. Cuman tidak diberitahu. Sehingga kita semangat untuk ikhtiar. Kalau diberitahu saya akan menjadi orang paling kaya. Amin atuh Bu. Nah, itu atuh jangan bengar itu di aminan. Ngapain saya harus usaha? Karena udah tahu saya akan jadi orang kaya. Atau sebaliknya, bapak dan ibu misalkan jadi orang miskin, jangan diaminin ini mah. Ya ngapain usaha juga? Loh kalau usaha juga saya tetap miskin. Nah makanya Allah rahasiakan. Maka bukan hasil yang menjadi tolok ukur, tapi bagaimana perjalanan ikhtiar itulah yang menjadi tolok ukur. Tolok ukur dalam arti bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia di hadapan Allah tidak ada nilainya. Jadi prosesnya yang dilihat. Prosesnya yang dilihat. Jadi Allah itu memang melihat bagaimana proses kita untuk meraih ke arah situ. Iya. Nah ini bicara tentang proses. Misalnya tentang zikir aja ya. Ada kaitannya dengan fikir nih ya. Kita kan berzikir itu mengingat Allah. Ya. Inginnya sih seperti itu pemirsa ya, kita selalu mengingat Allah dimanapun, kapanpun begitu ya. Tetapi pikiran kita ini yang suka menggiring kita menjadi lupa. Katakanlah kita ingin selalu mendawamkan kalimat-kalimat Allah ya. Tetapi pikiran ini lambat laun menggiring kita kepada tidak lagi gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaannya adalah pikiran kita yang begitu atau nafsu kita itu sebetulnya Pak? Bagaimana kaitannya itu? Iya. Di sekitar kita ada penggoda namanya syaitan. Syaitanir rajim, setan yang dirajam. Dalam rumah tangga kita sedang nyaman, tiba-tiba ada bisikan, ada suara-suara miring dari tetangga atau dari teman. Maka galaulah rumah tangga itu. Teteh sedang enak,
menyampaikan sesuatu, ada yang ngobrol, ada yang berbisik, tidak akan fokus, tidak akan konsentrasi untuk menyampaikan. Setan membisikkan kepada kita, bukan ke telinga kita. Makanya kalau ke telinga kita, kita ingin terbebas dari setan, tutup saja telinga kita. Aman kita dari godaan setan. Setan menggoda kita, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Pisudur, pisudurnya di mana? Di dada sebelah kiri 2 jari dari dada ini. Langsung membisikkan di sini. Makanya kalau setan sudah datang, bergetar dada kita menahan amarah, bergetar dada kita menahan emosi. Nah, makanya agar pikir kita selalu bersih, jernih mengingat Allah, zikrul qalbi yang harus kita kembangkan. Kita sedang ngobrol, hati terus berzikir. Allah, Allah, Allah. Mungkin kita sedang menatap rumah, menatap mobil, menatap kekayaan, hati terus berzikir. Allah, Allah. Menatap rumah bukan hanya rumah yang kita lihat, tapi kita mampu menatap Allah yang mengamanahkan rumah. Banyak orang seusia kita yang belum punya rumah. Menatap anak, bukan hanya anak yang kita lihat, tapi kita mampu menatap Allah yang mengamanahkan anak. Banyak orang yang seusia kita belum punya anak, atau anaknya tidak sesoleh anak kita. Itu perlunya zikir dalam hati kita. Begitu. Oh, jadi memang apa ya? Kita yang harus selalu diwaspadai itu adalah hati kita. Hati kita. Kalbu kita. Karena disitulah tempatnya setan berbisik ya. Ibu ada yang mau tanyakan, Bu? Ada tidak? Ibu mitos palinter jika nanti ini alim nararos. Kalau jasa, ada yang mau nanya? Ada, Kang Ari, mangga silahkan. Ya. Mengenai zikir pikir usaha, kadang-kadang di zikir kalau nggak salah suka ada tingkatan dan harus dengan guru ya Pak Kiai ya. Ya. Terus dipikir juga banyak orang yang berpikir tapi tanpa ilmu juga ya Pak Kiai. Betul. Akhirnya jadi sesat dalam berpikir. Termasuk dalam usaha juga banyak yang usaha tapi cara-caranya tidak sesuai. Mohon dijelaskan Pak Kiai. Ya. Baik. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW menggabungkan antara usaha zikir, pikir dan usaha dohir, itu menjadi suri tauladan bagi kita. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, strategi diterapkan. Kemudian langkah terakhir sebelum ke Madinah, jalan yang ditempuh pun itu dengan strategi. Karena beliau tidak melalui jalan biasa. Beliau meminta seorang penunjuk jalan namanya Abdullah tapi non muslim. Itu untuk mencari jalan tikus sehingga tidak terkejar oleh yang namanya pasukan kafir Quraisy, walaupun tetap pada akhirnya terkejar oleh Suraqah. Dan Suraqah melihat keajaiban karena kudanya jatuh, maka dia pun masuk Islam, mengakui bahwa Rasul bukan orang biasa. Nah, Rasulullah memadukan antara usaha pikir, usaha zikir dengan usaha fisik itu dengan proporsional dan profesional. Makanya ada ungkapan ad-dinu huwa siyasah. Agama adalah strategi. Berpikir tidak sembarangan berpikir, ada aturannya. Kemudian berzikir tidak sembarangan berzikir, ada aturannya. Tadi Teteh sempat menanyakan, ada amalan ini, baca sekian. Apa ada aturannya itu? Itu namanya wirid. Wirid itu dari roda, yarudu wirdan, artinya diulang-ulang. Kalau sesuatu diulang-ulang, Allah cinta. Innallaha yuhibbul mulihina bidu'a. Allah cinta kepada orang yang mengulang-ulang dalam berdoa. Jadi Kang Ari, berusaha, berikhtiar dengan pikir, ada aturannya. Berikhtiar dengan fisik, ada aturannya. Berikhtiar dengan doa, doa pun ada aturannya. Begitu. Ya. Kalau kita berdoa tanpa usaha, itu kan jadi satu hal yang apa ya? Apakah sia-sia atau bagaimana sih sebetulnya Pak Kiai? Kan sebenarnya begini, kalau yang tadi ya berbicara tentang rezeki yang sudah ditetapkan gitu ya, sebenarnya akan datang juga kan sebetulnya. Kalaupun misalnya tanpa usaha yang seperti apa juga akan kita dapatkan karena itu memang sudah jadi bagiannya kita lah. Ini kaitannya dengan doa bagaimana? Ya, orang tidak sholat pun dia bisa makan. Orang tidak saum pun dia bisa punya rumah. Kalau masalah dunia Allah berikan, tapi itu bukan nikmat rahimiyah, nikmat rahmaniyah. Nah, bagaimana tatkala orang itu berdoa tapi tidak berusaha? Dulu pernah ditetapkan bahwa ada kafir yang namanya Jabariyah, ada kafir yang namanya Qadariyah. Kalau kita termasuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kafir Qadariyah adalah mereka kelompok orang yang hanya mengandalkan kekuatan fisikli.
kekuatan otak, kekuatan otot, kekuatan fisik. Dia lupakan yang punya semua itu. Artinya dia berikhtiar hanya dengan fisiknya. Dia lupakan Allah. Ada orang yang disebut dengan kafir Jabariyah. Jabariyah itu mereka hanya mengandalkan Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah hoyong pengen wareg abdi teh. Hoyong kenyang tapi dahar henteu. Itu Jabariyah. Hoyong rizki tapi usaha henteu. Ya, hoyong kawin tapi kenalan henteu gitu kan. Nah itu. Jadi itu Jabariyah. Ya hanya mengandalkan Allah tanpa ikhtiar. Kalau kita hanya berdoa tidak usaha, bisa terjebak kepada kafir Jabariyah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, otak berpikir dengan baik, doa kita lantunkan, fisik pun berikhtiar dengan maksimal. Oh, jadi harus selalu dilakukan ya, harus selalu bersama-sama tiga hal ini ya. Kiai, ini antara zikir, fikir, dan usaha. Bagaimana kita bisa menyatukan ketiganya sehingga bisa selaras? Mana dulu yang harus kita asah? Atau ketiga-tiganya harus secara berbarengan kita asah atau gimana Pak Kiai? Iya, yang paling harus kita asah adalah kolbu kita. Kolbu kita dulu. Kolbu kita. Ya. Karena Rasul menyampaikan banyak orang beramal dunia tapi menjadi amal akhirat karena hatinya. Banyak orang beramal akhirat menjadi amal dunia karena hatinya. Sholat ingin dipuji orang, sholat amal akhirat berubah menjadi amal dunia. Kita berdagang amal dunia tapi dagangnya karena Allah, bekal ibadah untuk menafkahi anak dan istri. Dagang amal dunia menjadi amal akhirat. Maka zikir, pikir, usaha akan baik kalau hati kita baik. Baik ya. Ya, tidak terasa juga pemirsa ya, waktu kita sudah habis untuk Cahaya Kalbu hari ini. Pak Kiai, kita tutup dengan doa ya. Mangga silakan. Baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami berlindung kepadamu dari berharap. Selain hanya berharap ridhamu ya Karim. Kami berlindung kepadamu dari bergantung. Selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami dalam urusan rumah tangga kami. Amanahkan kepada kami kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah. Tanamkan di hati kami rasa cinta karenamu ya Allah. Lahirkan dari kami keturunan yang soleh dan solihah. Keturunan yang menjadi investasi bagi kehidupan kami, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya Allah, amanahkan kepada kami bekal untuk beribadah kepadamu. Rizki yang berkah, rizki yang manfaat, rizki yang membuat kami semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, undang kami ke rumahmu ya Allah. Kami rindu berjumpa dengan Rasulmu. Kami rindu bersimpuh di hadapan Baitullahmu. Undang kami, layakkan kami menjadi tamumu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak Kiai